Mundurnya Vinales dari IP Austria. Drama besar menghampiri Red Bull Ring. Pole yang mengejutkan di Red Bull Ring. Awal kembalinya Marquez, kunci Red Bull Ring. Mundurnya Vinales dari IP Austria. Drama besar menghampiri Red Bull Ring. Maverick Vinales resmi mundur dari MotoGP Austria 2025 setelah dinyatakan tidak fit usai menjalani kualifikasi. Keputusan ini menutup harapan comeback cepatnya setelah cedera bahu kiri yang ia derita di Jerman. Vinales sebenarnya sudah berusaha keras kembali ke lintasan. Ia bahkan mengikuti sesi medis sebelum FP1 demi mengonfirmasi keikutsertaannya. Namun hasilnya jauh dari ideal. Hanya 16 lap di FP1 dan 6 lap di FP2. Di sesi kualifikasi, performanya makin tenggelam. Paling lambat di Q1 dari 11 pembalap, bahkan hanya sempat menyelesaikan 1 lap di akhir. Red Bull KTM Tech 3 akhirnya mengambil langkah tegas. Meskipun ia, Vinales, mencoba kembali pagi ini, rasa sakit di bahu kirinya terlalu hebat, tulis pernyataan resmi tim setelah kualifikasi. Pemeriksaan medis lainnya menyatakan Maverick Vinales tidak fit untuk sisa akhir pekan di Grand Prix Austria. Pemulihan Maverick terus berlanjut dan kami berharap dapat segera bertemu dengannya lagi. Fakta bahwa Vinales tetap dipaksakan turun di kualifikasi padahal kondisinya jelas rapuh menimbulkan pertanyaan besar. Apakah keputusan itu demi strategi tim, atau murni ambisi pribadi sang pembalap? Yang jelas, risiko semakin memperparah cederanya sangat nyata. Tekanan ke Tech 3 dan peluang Bastian ini. Kini Vinales punya waktu 6 hari saja sebelum GP Hungaria di Balaton Park, 22 Agustus. Sebuah deadline yang terasa sangat sempit bagi bahu yang masih bermasalah. Absennya Vinales otomatis membuat Enea Bastianini jadi satu-satunya andalan Tech 3 di kandang KTM. Ironisnya, La Bestia justru menjawab tekanan itu dengan gemilang. Finish kelima di kualifikasi sekaligus menjadi KTM teratas. Rekan-rekan satu pabrikan, Pedro Acosta dan Brad Binder, hanya mampu menempati posisi ke-7 dan ke-11. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa kebugaran fisik adalah faktor krusial yang tidak bisa dipaksakan. Vinales mungkin ingin menunjukkan mental baja, tetapi pada akhirnya tubuhnya sendiri yang memberi vonis. Awal kembalinya Marquez, kunci Red Bull Ring. Setelah libur musim panas 3 minggu, Marc Marquez kembali ke lintasan dengan aura dominan. Datang ke Austria dengan modal menyapu bersih 5 balapan terakhir, Marquez justru mengakui bahwa awal di Red Bull Ring tidak berjalan semulus yang terlihat di atas kertas. Meski mencatat waktu tercepat di kedua sesi latihan hari Jumat, pembalap Ducati Lenovo itu menegaskan bahwa rasa percaya diri dengan motor baru pulih secara bertahap. Hari yang baik, kata Marquez kepada MotoGP.com usai sesi praktisi. Bukan hari yang sempurna karena perasaan itu butuh waktu untuk tiba, perasaan yang baik, perasaan yang manis. Ia mengakui bahwa di FP1 dan awal FP2, ritmenya belum konsisten. FP1 itu, mungkin setelah jeda musim panas, lalu di FP2, latihan, awal, saya kesulitan. Tapi kemudian, perlahan-lahan saya mendapatkan ritme, saya mendapatkan titik rem yang tepat, saya mendapatkan jalur yang tepat, saya mulai lebih konsisten, itu sangat penting. Selain itu, saya senang dengan apa yang saya rasakan dan mari kita lihat besok. Targetnya adalah berada di baris terdepan saat kualifikasi. Marquez juga menyoroti bahwa Red Bull Ring bukan sekadar soal kecepatan lurus Ducati. Pengereman menjadi faktor utama untuk menentukan siapa yang mampu bertahan hingga akhir. Titik pengereman adalah titik tersulit dan kunci dari Red Bull Ring ini, jelas Marquez. Jika Anda konsisten pada titik pengereman, maka untuk kecepatan balapan, Anda memiliki lebih banyak pilihan. Bagnaia sang rival utama. Meski dirinya mendominasi catatan waktu Jumat, Marquez justru menilai rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia, sebagai ancaman terbesar di Austria. Pecco, Francesco Bagnaia, selalu sangat kuat di sini, ujar Marquez. Dia menang 3 tahun terakhir dengan sangat baik. Hari ini juga, dia sangat bagus dalam hal kecepatan balapan, mungkin yang terkuat. Pecco adalah juara dunia, MotoGP, 2 kali dan ini salah satu sirkuitnya. Mari kita lihat apakah kita bisa mendekatinya. Komentar ini menunjukkan kerendahan hati sekaligus kecerdikan Marquez. Ia menahan euforia meski berada di posisi teratas, sambil mengalihkan sorotan ke Bagnaia. Sebuah strategi psikologis yang mungkin membuat tekanan justru kembali ke pundak juara bertahan. Jika dibaca kritis,
Marquez seperti ingin menegaskan bahwa kemenangan di Austria tidak akan datang semudah 5 seri sebelumnya. Meski tampil tercepat, ia belum merasa berada di level terbaik. Justru, pengakuannya bahwa Bagnaia, mungkin yang terkuat, bisa dibaca sebagai tanda bahwa pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai di kualifikasi dan balapan utama. Pole yang mengejutkan di Red Bull Ring. Red Bull Ring selama ini dikenal sebagai neraka kecil bagi Aprilia. Catatan buruk berulang di trek Austria seolah sudah jadi kutukan tahunan. Jumat kemarin pun tanda-tanda itu tampak jelas ketika Marco Bezzecchi dan Jorge Martin gagal mengamankan tiket otomatis ke Q2. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bezzecchi keluar dari Q1, lalu di Q2 justru mencetak sejarah. Dengan memanfaatkan slipstream Francesco Bagnaia, ia mengukir 1 menit 28,060 detik, cukup untuk merebut pole position pertamanya bersama Aprilia, hanya unggul 0,016 detik dari Alex Marquez. Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing, sendiri terlihat tidak percaya dengan hasil itu. Saya tidak menyangka. Saya rasa kami perlu berterima kasih kepada Pecco, karena dia mencatatkan lap di belakangnya. Dan juga fail kemarin, dia datang ke garasi untuk memberikan beberapa tips kepada Marco dan tipsnya berhasil. Jadi, sangat senang. Dan di sini, rasanya cukup aneh bagi kami. Ucapan Rivola langsung menyorot sosok penting di balik layar, Valentino Rossi. Juara dunia 9 kali itu hadir di Red Bull Ring, dan ternyata terlibat aktif di dalam garasi Aprilia. Peran Rossi dan pertanyaan besar untuk Aprilia. Bezzecchi sendiri mengakuinya dengan jujur, menyingkap momen latihan intensif bersama sang mentor. Setelah kemarin, terutama kemarin sore, saya agak sedih karena melihat beberapa hal positif, tetapi kemudian dalam sesi praktik, saya tidak bisa mencatatkan waktu putaran. Kami menemukan apa yang salah dan seperti yang dikatakan Massimo, saya sangat berterima kasih kepada Vail karena ia datang ke pit kemarin dan kami berlatih hingga larut malam. Terima kasih banyak untuknya, karena selalu terasa istimewa ketika ia di rumah, tetapi lebih istimewa lagi ketika ia di sini. Terima kasih juga kepada tim, mereka melakukan pekerjaan yang fantastis seperti biasa. Bukan hanya sekadar pole pertama dengan Aprilia, ini juga menjadi pole position perdana Bezzecchi sejak IP India 2023 bersama VR46 Ducati. Fakta itu membuat hasil Austria terasa semakin dramatis. Apakah ini kebangkitan Bezzecchi? Atau justru sekadar kejutan satu malam karena slipstream dan bantuan Rossi? Pertanyaan-pertanyaan itu kini menggantung. Aprilia, yang biasanya terseok di Austria, tiba-tiba menemukan momentumnya. Namun, pole bukanlah kemenangan, dan trek ini kerap menguji konsistensi. Apakah Bezzecchi bisa melanjutkan sensasi ini ke balapan utama? Atau Austria hanya memberi panggung sementara sebelum realitas kembali menampar Aprilia?